Nak. Waalaikumsalam. Ya, hari ini ibu yang masuk di kelas kalian ya. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir kalau Bu. Bagus. Anak-anak, materi kita hari ini mengenai bangun ruang. Bangun ruang itu ada dua yang akan kita bahas ini adalah pertama ada Kubus. Nah, kubus ini anak-anak, ini contoh benda yang berbentuk Kubus. Kubus itu berbentuk segi 3 4 yang panjang dan lebarnya sama. Kubus memiliki 6 sisi. Ini disebut sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 sisi di bangun ruang kubus. Kubus memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Panjang, lebar, tinggi sama ya. Kemudian mungkin kalian pernah menemui benda berbentuk seperti ini di rumah. Ada yang pernah menemuinya? Ada. Apa? Contohnya? Kubus televisi, tempat televisi. TV. Kemudian apa lagi? Kotak? Kotak kado. Ya, benar sekali. Kotak kado. Nah, itu salah satu contoh benda yang berbentuk kubus. Nah, sekarang ibu tunjukkan contoh lagi bangun yang berbentuk seperti ini. Ini disebut bangun balok. Anak-anak pernah menemui benda berbentuk seperti ini? Pernah. Contohnya apa? Coba disebutkan. Lemari baju. Pintar sekali. Balok contohnya lemari baju. Di sudut kelas kita ada sebuah lemari. Lemari itu berbentuk kubus atau balok? Balok. Balok, berarti lemari buku contohnya. Lemari buku termasuk contoh balok. Kemudian ini disebut dengan sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti balok memiliki juga 6 sisi. Yang panjangnya, lebarnya tidak sama ya. Nah, itu disebut balok. Nah, kemudian kita akan mencari volume kubus ya. Kubus itu rumusnya P sama dengan R pangkat 3. Kemudian ini ada bentuk kubus, contohnya anggap ini sebuah kubus ya. Kemudian dia memiliki volume 1, 2, 3. Nah, satuannya ada berapa? Karena kita akan mencarikan satuan, kita hitung satuannya 1, 2, 3. 3. Berarti jumlah satuannya 3 ya. Nah, kemudian dipangkatkan 3 dikali 3 dikali 3. Nah, itulah hasil daripada volumenya nanti ya. Nah, kemudian begitu juga dengan balok ya. Balok kita buat rumusnya. Rumus volume balok. P sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, misalnya ini adalah bangun berbentuk balok. Nah, balok ini panjangnya 5, ini 2, ini 3. Nah, tingginya 3 ya. Nah, kita masukkan ke rumus. Panjang 5 dikali 2 dikali 3. Nah, itu adalah hasil volumenya nanti ya. Nah, untuk sementara ibu kasih soal terlebih dahulu di halaman 5 itu di LKS kalian. Silakan dikerjakan cara menentukan volume ruang kubus dan balok, soal nomor 1 dan nomor 2. Ibu akan masuk ke kelas 3 terlebih dahulu nak ya. Nanti setelah itu ibu akan masuk kembali untuk mengecek daripada pekerjaan kalian ya. Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ibu yang akan mengisi kelas kalian hari ini ya. Di materi kita sumber energi. Sebelumnya ibu akan mengabsen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir kalau Bu. Bagus, hasil semua ya. Kalau sudah hadir semua, ibu lanjutkan dengan memimpin doa terlebih dahulu untuk wali kelas, untuk ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Selesai ya, bagus. Hari ini masuk semua, kita akan masuk ke materi sumber energi. Sumber energi itu dibagi menjadi 2. Satu, sumber yang dapat diperbarui, dan
Tidak dapat Tidak dapat diperbarui. Nah, contohnya, Ibu ambilkan gambar ini. Ini adalah gambar apa, Nak? Danau. Danau. Ini apa ini? Batu? Batu kerikil. Batu bara, bukan batu kerikil, Nak, ya. Ini adalah batu bara. Yang manakah di antara gambar ini yang merupakan sumber energi yang dapat diperbarui? Apakah sungai, apa batu bara? Sungai. Sungai. Berarti yang dapat diperbarui itu contohnya air. Yang tidak dapat diperbarui itu ada batu Bara. bara. Nah, selain batu bara ada minyak Bumi. minyak bumi, gas, Emas. ya. Terus selain air yang dapat diperbarui apa lagi? Tumbuhan. Tumbuhan, ya. Hewan, banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang Ibu tunjukkan. Di rumah kamu ada hewan apa? Ayam. Ayam. Itu termasuk yang dapat diperbarui atau tidak? Perbarui. Iya, yang dapat diperbarui. Nah, sekarang tugas kalian silakan kerjakan di LKS, identifikasikan hewan, tumbuhan itu termasuk yang dapat diperbarui atau tidak, sedangkan emas termasuk yang dapat diperbarui atau tidak. Ya, silakan dikerjakan dulu di LKS. Untuk sementara Ibu akan kembali ke kelas 4 dulu ya untuk mengecek tugas yang Ibu berikan tadi ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Untuk di LKS-nya mengidentifikasikan sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Jangan ribut ya anak-anak. Ya, Bu.